Oke, kemarin kan kita buat gamenya ya, sekarang kita tinggal buat UI-nya. UI-nya kita mau buat sederhana aja dulu karena kita mau belajar konsepnya. Jadi di UI-nya ini nanti kita buat ada main menunya, terus kita coba bikin score-nya. Untuk bikin main menunya kita bikin scene baru. Jadi katakanlah kita rename dulu di sini main, terus kita buat scene baru ya. Klik kanan terus scene ya. Di sini kita main menu. Nah, terus kita mau spawn enemy-nya kita bawa, jadi kita copy. Terus main kameranya mungkin kita bawa juga ya. Oh, nggak perlu ya. Enemy-nya aja. Terus kita double klik. Oke, terus kita paste. Kenapa kita mau enemy spawn-nya kita bawa? Karena aku pengen bikin background-nya itu nanti ada di main menu itu di background-nya ada musuh-musuh yang lagi berjalan gitu sih. Oke, kita ganti ini ya, skybox-nya. Ini ya di Starfield. Main menu, terus ini ya skybox. Terus ini ya skybox. Oke. Terus kita mau adjust enemy spawn-nya dulu. Enemy spawn-nya kita nggak perlu ada audio source, kita remove komponen. Ya, terus kita mau wave count-nya katakan ada 10, wave delay-nya katakanlah cuma 1 detik aja ya. Get count-nya karena 50. Terus kita mau coba adjust biar posisinya lebih rentang ya. 50, ini juga kita coba 50. Ini minus 60 terus ini 80 ya. Kita coba. Oke, cakep. Untuk bikin UI-nya kita tuh perlu yang namanya canvas dulu ya. Jadi UI canvas. Oke. Terus kita taruh sini biar rapi. Klik kanan di canvas, terus kita button. Ini di sini button. Oke, terus ini kita tinggal import ya. Jadi untuk bikin button ini perlu aset tambahan ya. Kita import aja. Oke, esensial aja ya, example sama Excel-nya nggak perlu. Oke, kita tambahin udah muncul ya buttonnya. Nah, biar kelihatan ini di 2D aja ya, nanti biar kelihatan di sini. Terus kita zoom out ya. Gini ya. Nah, sebenarnya intinya cuma gini aja sih, canvas, button ya. Terus kita ganti teksnya ada di bawah. Ini play ya. Terus kita untuk ngeplay ini kan scene-nya ada di sini ya. Kita perlu script baru, katakanlah script sub main menu controller ya. Terus di button ini ketika on click ini kita assign ya. Mana tadi? Assign, tambahkan dulu, terus kita assign main menunya ke sini. Nah, ini no function ya, karena emang belum ada functionnya. Kita buka main menunya. Ini kita bisa hapus semuanya, cuma karena kita mau bikin satu fungsi custom, void public void play ya. Ini kenapa P-nya besar, karena konvensional aja ya. Terus kita ketik scene manager, harusnya ada scene manager. Kenapa manager? Kenapa nggak ada Unity? Using Unity Engine .scene management gini ya. Terus load scene. Terus di sini ada nama stringnya ya, ada kita main. Kita save. Terus ke Unity lagi. Kita ke buttonnya. Ketika on click, functionnya belum ada ya, kenapa ini? Oke, ini nggak muncul. Mungkin kita harus attach ke empty game object ya, atau mungkin ke game object. Jadi mungkin kita kasih si kamera ini main menu controllernya, terus si buttonnya kita coba ganti ke main kameranya. Terus di sini, nah di sini ada
play. Nah, di sini ada play ya. Ini runtime only aja. Kita play. Ketika kita klik play, oke, seperti kata errornya ya. Jadi kita perlu ke build setting. Nah, kita perlu add scene sama ini ya, mainnya juga. Nah, seperti ini. Terus kita close. Terus kita play lagi. Ketika kita klik, ya masuk ke sini ya. Terus kita mungkin mau bikin teks ya, kosongan dulu, klik kanan, terus UI, terus teks, ini title, terus ini ada space impact ya. Oke. Kenapa ini seperti ini? Karena ini kurang panjang ya, jadi tinggal dipanjangin aja. Mungkin 300 ya, 300, terus si buttonnya kurang ke bawah, 30, terus title-nya kita mau rata tengah, size-nya kita tambahin ya, mungkin 50, terus ini mungkin 500 pixel, terus posisi E-nya kita tambahin mungkin 340, terus kita mau kapital semua, mana ya, ini oke, mungkin terlalu tinggi ya, 30. Nah, seperti ini. Terus kita mau bikin panel baru ya, jadi anggaplah panel itu kayak div gitu sih kalau di web programming ya, atau di HTML, sorry, bukan web programming. Kayak panel di sini, terus katakanlah di sini overlay ya, jadi ada overlay hitamnya nanti di sini. Overlay ini kita childkan ke sini, jadi kayak desain web aja sih. Nah, ini ada presetnya ya, jadi posisi anchornya tuh mau di tengah atau di mana. Jadi kalau pencet Alt terus shift ya, atau command shift, terus ini bisa anchornya di middle seperti ini. Terus aku mau overlaynya tuh hitam. Nah, kayak gini ya. Ini mungkin segini ya, segini. Sip. Terus buttonnya kita juga adjust, mungkin kita height-nya mungkin 100, enggak ya, 50 ya, boleh. Terus ininya 200. Terus kita mau bikin restartnya ya, jadi kalau udah hancur si playernya, kita bisa restart. Jadi kita buat ke main menu, ini save, terus kita klik kanan, kita bikin canvas juga di sini, canvas. Terus kita mau bikin button ya, klik kanan, terus UI, button. Terus kita mau ganti teksnya jadi restart. Oke, mungkin kita bikin fungsinya dulu ya. Kita ke button, terus on click-nya kita tarik dari sini ya. Jadi button, on click tambah, terus main kameranya di sini ya. Jadi kita mau ngambil si main menunya ya, bukan kameranya. Jadi ke main menu, terus ke play. Oke, terus kita mau awalnya kan ke disable ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kita bisa program dari script atau dari sini juga. Oke, kita dua-duanya ya. Jadi kita disable dulu, terus kita ke main menu. Terus kita buat fungsi public awake, void awake. Jadi awake ini fungsi yang dipanggil sebelum start ya. Kita buat private game object, apa ini, button ya, button, restart button. Nah, button itu kita ambil dari game object dot find, kita namain ini ada start button,
start button. Oke. Terus restart button dot set active itu false ya. Kita coba save. Kita ini ya, nyalakan dulu biar kita tahu bahwa fungsinya si awake ini jalan ya. Kita play. Oke, ke disable ya. Nah, sekarang kita mau si button ini, si restart button ini muncul ketika si playernya nabrak ya, atau game over. Jadi kita mungkin bisa nambahin di sini ya juga ya. Kita public void ini nggak usah pakai void update ya. Ya udah nggak apa-apa, ini dirapiin aja. Update ini nggak wajib pakai public juga, bebas. Kita ngecek kalau misalkan playernya udah nggak ada, kita tampilin si restart button ini. Berarti ini ya, if GameObject.find with tag player restart button set active false. Jadi kalau udah nggak ketemu ya si playernya, kita tampilin. Oke, kita coba. Kita play. Jadi untuk fixing error yang tadi itu kita hapus aja ya yang ini, yang find restart button. Kita kebetulan ini udah public ya awalnya ya, jadi kita assign si buttonnya ke sini ya, ke restart button, terus kita taruh ke sini. Nah, jadi kita nggak perlu nyari lagi, terus kita munculin buttonnya ketika si playernya game over ya, kayak gitu. Bedanya kalau misalkan tadi kita referensiin di awake ya, nyariin si buttonnya itu nggak nemu. Tapi kalau misalkan kita referensiin pakai kayak gini, itu nemu. Ternyata di situ perbedaannya ya, walaupun secara logik mungkin sama. Mungkin di game engine, mungkin di belakang layar mungkin beda ya teknisnya. Cuman itu yang perbedaan ya, ketika di assign di sini sama di code. Ya, ini ketika restart muncul lagi. Oke, aku rasa itu untuk membuat UI dasarnya ya, sama memanggil button ya. Oke, terus kita mau bikin score-nya, kita ke canvas, klik kanan, terus UI text. Terus kita namain ini score text. Terus kita mau taruhnya di pojok kiri atas ya, cocok ini ya. Jadi command shift option. Nah, ini taruh ke sini, terus kita kasih offset 20 min 20 ya. Terus ini score 0 ya misalkan. Oke. Terus kita mau akses si TextMesh Pro ini di UI ya. Jadi kita mau ke main menu controller. Terus kita buat public text. Nah, ini kan nggak ada ya, adanya TextMesh. Jadi kita perlu import using TMP Pro ya. Ini ya. Terus di sini pakai TMP text kalau nggak salah. Oke. Score text ya. Nah, terus udah ya, ini gini dulu, kita save. Terus ke main kamera, terus ini ya, score textnya kita tarik ke sini ya. Nah, jadi kita ngakses si textnya ini. Oke, jadi terus kita gimana cara mainin score ini ya. Jadi kita perlu counternya kan. Jadi kan awalnya 0, terus kita ketika menghancurkan si musuhnya akan nambah 1 ya. Jadi kita perlu ke player controller. Mungkin ke player control ya. Kita coba dulu. Kita perlu public variable, public integer score ya, skornya 0. Oke. Nah, skornya 0. Oke. Terus kita mau update score ini ya ketika si musuhnya ini ya dihancurkan ya. Berarti kita ke enemy controller. Ya, boleh ke enemy controller. Kita butuh ngakses si player controllernya, private player controller. Oke.
Jadi nah ini ya, kalau si enemy-nya hancur, kita ke player controller dot score plus minus plus sama dengan 1. Jadi nambah 1 ya. Oke, save. Nah, selain itu kita juga perlu ngupdate si UI-nya ya. Jadi kita ngakses juga si script main menu controller, main menu controller. Terus si main menu controllernya dot score text sama dengan score ya gini ya, score plus player controller dot score. Ini kenapa nih? Oh, kok tuh teksnya itu string seperti ini ya. Cannot implicit convert string score text dot text, sorry. Ini ya. Oke, kita save. Kita coba ke play. Ini ya. Kenapa ini? Oke, kita lupa ya nge-assign si player controller ini. Jadi kita perlu di sini ya, player controller sama dengan game object dot find siapa ini? Player ya. Find with tag ya, find with tag player dot get component player controller. Oke, terus si main menu juga main menu controller game object dot find with find aja ya kayaknya, find atau ada tagnya di sini. Oh, main kamera ya, find with tag main camera dot get component main menu controller. Oke, kita save. Kita coba run lagi. Nah, ini skornya nambah. Ini mungkin. Oke, skornya nambah ya. Oke, jadi seperti itu untuk memulai UI-nya ya. Jadi kita udah belajar bikin UI sederhananya, terus ngontrol si teks itu atau si button itu melalui script. Oke, mungkin sekian untuk untuk dasar UI-nya di Unity. Sampai jumpa di video mendatang. Terima kasih.